para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua berbahagia pagi hari ini ya. Saya sangat berharap bahwa setelah Anda belajar ya, mungkin ada yang sudah 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, Anda mulai mengerti ajaran Buddha yang benar, Buddhism ya. Lihat, pada saat saya membimbing Anda untuk memohon tadi, bimbingan tuntunan Tisarana dan Pancasila ya, kita melakukan permohonan, tetapi di dalam pengertian yang hakiki, permohonan kita itu adalah hanya mengharapkan saja, meminta bantenya untuk membimbing sila, dan kemudian mengucapkan aspirasi semoga saya diberi limpahan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana ya. Siapa yang memberikan itu? Yang memberikan adalah perbuatan baik Anda sendiri. Jadi perbuatan baik Anda sendiri, karma baik Anda sendiri. Kalau itu berbuah, dia akan memberikan limpahan kepada Anda, umur panjang, kesehatan, dan seterusnya. Dan juga semoga dengan sujud yang luhur ini saya bisa terbebas dari 4 alam yang menyedihkan dan seterusnya. Yang bisa membebaskan kita apa? Perbuatan baik kita. Jadi kita tidak memohon kepada satu makhluk siapapun itu juga untuk menolong kita. Ya, ini adalah pandangan benar. Ya, kita tahu bahwa tidak ada satu makhluk apapun yang bisa memberikan kepada kita kebahagiaan, kehidupan yang penuh dengan kesuksesan dan lain sebagainya selain diri kita sendiri, selain karma kita sendiri. Ya, jadi keseluruhan proses dari belajar dan latihan Buddhis selalu didorong oleh pandangan-pandangan yang benar. Anda tidak memohon kepada dewa untuk memberikan Anda kebahagiaan, limpahan umur panjang dan lain sebagainya. Ya, tetapi kita terus-menerus berbuat baik. Kemudian meluruskan pandangan salah kita, meluruskan pandangan-pandangan yang bengkok. Nah, ini juga karma baik. Jadi hadir di ruangan seperti ini Anda sudah melakukan banyak sekali karma baik, minimal 1 jam 2 jam ke depan nanti. Ya, karma baik yang pertama apa? Tadi dengan penuh devotion membaca parita itu udah karma baik juga. Ya, karena itu bentuk dari bhavana, mengembangkan hati ya. Oleh karena itu kalau Anda cermati di sini membaca paritanya selalu diikuti dengan bahasa Indonesia. Tidak melulu bahasa Pali, bahasa yang mungkin sebagian besar dari Anda tidak paham. Karena kalau Anda membaca sesuatu yang Anda sendiri tidak paham, lalu apa yang Anda harapkan? Transformasi batin atau spiritual seperti apa yang Anda harapkan? Karena Anda tidak paham. Ya, sangat menarik sekali. Yang seperti yang sudah sering saya sampaikan, bagaimana Buddha juga mengatakan di dalam Ita Sutta bahwa ayu wana suka balak saga, panjang umur, kerupawanan, kebahagiaan, kesehatan, dan juga kelahiran di surga tidak bisa didapatkan dengan cara berdoa. Artinya berdoa di sini adalah Anda berdoa memohon kepada makhluk siapapun itu juga yang ada di atas sana untuk memberikan kelima hal tadi. Tidak bisa. Karena Buddha kalimatnya sangat indah sekali. Karena kalau itu bisa didapatkan dengan cara berdoa, lalu siapa yang tidak bisa mendapatkannya? Ya, karena kan berdoa itu satu hal yang mudah, benar? Kita bisa seragam, belajar berdoa secara seragam hanya dalam 5 menit. Seperti tadi saya bimbing dan Anda mengucapkannya dengan seragam. Tidak ada yang sulit, tetapi toh kenyataannya sampai hari ini manusia masih belum juga bahagia. Ya, jadi kalau saya selalu mengatakan berdoa, memohon-mohon kepada sesuatu makhluk itu bukanlah cara yang cerdas untuk menjalani kehidupan. Lalu cara yang cerdas untuk menjalani kehidupan apa? Belajar sehingga kita punya satu teori untuk kemudian kita latih. Kita mencoba realisasikan melalui meditasi kita sendiri. Apakah benar yang sudah kita pelajari itu memang sesuatu yang hakiki, yang nyata, realitas yang eksis, yang benar gitu. Ya, paling tidak kalaupun kita belum bisa merealisasinya melalui meditasi, teori-teori yang sudah kita pelajari itu akan menjadi suatu petunjuk buat kita.
Ya, dulu pada waktu di Myanmar, saya pada semester pertama, saya sempat mengeluhkan sistem pendidikan monastik atau universitas yang saya ikuti di Myanmar. Ya, saya sempat mengeluh. Kenapa? Karena saya anggap metodenya sangat-sangat tradisional. Jadi kayak metode negara, maaf ini ya, negara yang belum maju sistem pendidikannya. Kenapa? Karena modelnya adalah saya diberi pelajaran apapun, misalkan sutta, dan setelah itu diminta untuk menghafal. Jadi saya mengalami guncangan, karena waktu belajar di Indonesia kan kita diajarkan untuk tidak menghafal tetapi mengolah logika kita, daya analitis kita dan lain sebagainya gitu. Tidak ada hafalannya kan. Kalaupun menghafal ya hanya menghafal rumus saja kan. Tetapi ini bayangkan, sutta loh Anda harus menghafal gitu. Ya. Kemudian juga Abhidhamma juga kita harus menghafal. Dan kemudian juga kalau ujian itu juga kita udah diberi kisi-kisinya dan diminta untuk menghafal. Jadi nilai yang bagus itu ya adalah kalau Anda mampu menjawab dengan tulisan persis seperti apa yang tertulis. Di semester awal, satu semester pertama saya mengeluh. Waduh, ini universitas tidak bagus sekali ini. Ya karena ini sangat tradisional sekali, model kuno ini gitu. Ini zaman sudah modern, kenapa diminta untuk menghafal gitu. Baru kemudian naluri saya mengatakan, kalau sistem seperti ini tidak bagus, kenapa Bante Sayadaw di Myanmar mempertahankan sistem seperti ini selama ribuan tahun? Jadi saya hanya memakai inference saja, daya penalaran saya saja. Memangnya Sayadaw itu bodoh. Memangnya hanya saya yang bisa menemukan bahwa ini model yang tidak bagus dan kemudian saya mengeluh. Tapi kenyataannya mereka enjoy saja menghafal semuanya itu, tidak ada komplain. Ya, akhirnya setelah semester penuh komplainan dari hati saya itu, saya lewati dan setelah itu saya ikuti sistem mereka. Saya hafal gitu. Tidak ada komplainan lagi, tidak ada keluhan lagi. Baru di kelas tahun ketiga saya bertemu dengan sayadaw saya yang kebetulan tinggalnya di Amerika waktu itu. Salah satu sayadaw saya berkunjung ke Myanmar, biku Myanmar, tetapi tinggal di Amerika. Terus mengadakan public lecture gitu di universitas tempat saya belajar. Beliau menjelaskan bahwa metode seperti itu adalah metode yang bagus gitu, dan dia menjelaskan bahwa memang tahap pertama Anda harus menghafal ajaran Buddha, dia bilang gitu. Mungkin pada tahapan ini Anda tidak paham dengan apa yang Anda hafalkan, dia bilang gitu ya. Tapi kita hafalkan saja, dia bilang gitu. Karena setelah Anda hafal, lalu proses absorpsi akan muncul. Tanpa Anda sadari, tanpa kita sadari, apa yang kita hafalkan ini tercerap ke dalam hati kita dan memori kita gitu. Dan setelah itu transformasi mulai pelan-pelan terjadi, dia bilang. Jadi teaching, ajaran tersebut akan menjadi panduan buat kita di dalam menjalani kehidupan ini gitu. Jadi memang dia bilang tahapan pertama harus dilahap habis dulu. Tidak perlu pemahaman, dia bilang gitu. Hafalkan dulu. Karena itu nanti Anda akan absorb the teachings, beliau bilang, secara perlahan-lahan. Jadi didigest, dicerna dengan kebijaksanaan kita. Dan itu prosesnya perlahan-lahan sampai tanpa kita sadari kemudian kita, pandangan saya tentang kehidupan sudah berubah ya. Paham gak? Jadi kita tidak kemudian mengeluhkan dulu kenapa misalkan ini subjek 62 pandangan salah, ini sulit sekali untuk ini kan. Tidak apa-apa, coba hafalkan dulu. Ya, dan kemudian biarkan lambung kebijaksanaan Anda mencernanya. Ya. Dan Anda akan melihat perubahan yang ada di dalam cara pandang Anda terhadap kehidupan. Ternyata pandangan Anda yang tadinya masih bengkok-bengkok, yang masih salah-salah, sudah menjadi semakin lurus. Ya, nah makanya pertemuan-pertemuan seperti ini, dan kalau Anda melihat di dalam perjalanan saya di Indonesia ini,
Saya mulai tahun ini mulai berubah. Saya mulai benar-benar ingin mempromosikan Tipitaka. Ya, sudah menolak semua undangan-undangan di luar kota karena saya ingin fokus di kelas Sabtu dan kelas Minggu ini, gitu. Nah, kenapa saya melakukan hal ini? Karena untuk bisa fokus di kelas hari Sabtu dan kelas hari Minggu, saya membutuhkan waktu untuk persiapan, gitu. Ya, dan saya mengharapkan kepada Anda, karena ciri kelas-kelas seperti ini itu berbeda dengan kelas seperti Dhamma Talk. Kalau Dhamma Talk, public talk, begitu ya, Anda datang ke ruangan dan kemudian mendengarkan ceramahnya very very light, ya, dan mungkin banyak joyfulnya, ya, banyak keceriaan, dan selama mendengarkan Anda jadi ringan dan keluar dari ruangan juga jadi ringan, gitu. Ya, hidup seolah-olah menjadi terang benderang lagi, gitu. Meskipun besok jadi gelap gulita lagi. Tetapi di Dhamma Talk seperti itu, Anda tidak dituntut untuk mengulang pelajaran. Ya, tetapi di kelas-kelas seperti pagi hari ini, Anda saya minta untuk mengulang pelajarannya di rumah. Karena waktu yang tersedia tidak cukup panjang untuk menjelaskan dan membuat semuanya menjadi ringan, digestible. Kita tidak punya cukup waktu. Bayangkan untuk menjelaskan 62 pandangan salah saja, hari ini adalah kelas yang kelima dan belum juga selesai loh. Masih ada nanti kelas 6, 7 loh. Ya, jadi karena informasi yang ada itu cukup banyak, Anda hafalkan dulu. Ya, Anda hafalkan dan kemudian pemahaman akan mengikuti secara perlahan-lahan. Ya, Anda akan mengalami transformasi. Nah, mendengarkan ceramah seperti ini, belajar Tipitaka seperti ini juga karma baik. Karma baik yang ke-10 itu apa? Kan ada 10 karma baik kan? Yang ke-10 apa? Ingat nggak? Mama. Boleh nggak saya jawab sendiri? Meluruskan pandangan salah. Betul? Meluruskan pandangan salah itu artinya apa? Kita masih punya pandangan yang salah, ya. Misalkan tadinya saya menganggap ada makhluk yang kekal. Itu kan masih punya pandangan yang bengkok kan? Kemudian karena hadir di kelas ini yang bengkok tadi, sekarang Anda mendengar dari Buddha ternyata mengatakan tidak ada makhluk yang kekal. Ya. Jadi lihat, pandangan Anda yang bengkok sekarang udah jadi lurus lagi. Nah, ini mengusahakan yang bengkok untuk menjadi lurus itu adalah karma baik. Ya, karma baik. Jadi lihatlah, 2 jam kelas di sini Anda melakukan banyak sekali karma baik. Dari 10 karma baik itu tadi apa? Membaca parita. Itu kan bawana kan? Karma baik. Ya. Kemudian penuh dengan bakti, devotion, mengambil sila dari bantenya, itu juga karma baik kan? Sujud yang luhur beranjali itu juga kebajikan kan? Perbuatan yang baik kan? Kemudian 2 jam mendengarkan dhamma itu juga bawana, juga bagian dari meditasi, itu juga karma baik, betul tidak? Kemudian meluruskan pandangan yang bengkok dilurus-luruskan, itu juga karma baik. Jadi lihat, 2 jam berada di ruangan ini sangatlah berarti dan manfaatnya itu besar sekali, ya. Nah, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Masih tentang 62 pandangan salah, ya. Dan kalau Anda yang suka membaca sutta, Anda boleh cari sutanya, itu ada ya dari Brahmajala Sutta dan kitab komentarnya. Jadi referensinya ada di situ. Kita sudah berapa pandangan salah yang sudah kita pelajari? Masih ingat nggak? Kelompok yang pertama adalah pandangan tentang kekekalan. Anda masih ingat ada berapa pandangan tentang kekekalan? Paham yang salah tentang kekekalan? Ada 4 kan? Ya. Jadi pandangan salah yang muncul pada seorang pertapa dan brahmana yang mempunyai jana dan juga mempunyai kesaktian. Mereka mampu mengingat kehidupan masa lampaunya, bahkan sampai 100.000 kehidupan masa lampau loh. Bayangkan, bukan pencapaian yang mudah untuk bisa mengingat 100.000 kehidupan. Ya,
Karena kemampuannya untuk mengingat 100.000 kehidupan seperti itulah, kemudian dia menarik pandangan yang salah, menarik kesimpulan yang salah. Dia menganggap bahwa si roh dan dunia, alam semesta ini mandul, wanja. Kenapa? Karena sejak 100.000 tahun yang lalu, 100.000 kali kehidupan sampai hari ini, si roh ini ya tetap. Nah, dia menganggap bahwa di setiap 100.000 kehidupan ini ada identitas yang kekal, yakni si aku yang kekal, si roh yang kekal, yang berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan di masa lalu. Ingat, paham yang mengajarkan bahwa kehidupan ini berpindah-pindah, lahir mati, lahir mati, lahir mati, itu ada tidak hanya Buddhism, ya. Paham yang lain juga mengajarkan hal seperti ini, gitu. Tapi mereka mempunyai pandangan salah karena menganggap dunia juga tetap wanja, mandul. Artinya mandul apa? Tidak melahirkan sesuatu yang baru. Tidak memproduksi sesuatu yang baru, dari dulu sampai sekarang ya hanya seperti ini gitu. Si rohnya itu dia sendiri juga merasa dia ini sama dari dulu sampai sekarang ya seperti ini gitu. Nah, sehingga akhirnya dia menyimpulkan bahwa roh dan dunia ini mandul, kekal. Ya akan seperti ini terus gitu. Nah, pandangan salah yang seperti ini juga bisa muncul pada batin seorang pertapa dan brahmana yang mampu mengingat-ingat kehidupannya bahkan sampai 10 kappa. 10 kappa, K-A-P-P-A. Itu satu siklus alam semesta, dari mulai hancur kemudian berkembang pelan-pelan terbentuk lagi, kemudian declining pelan-pelan hancur lagi. Satu siklus ini satu kappa. Dia mampu mengingat kehidupannya di 10 kappa. Dan itu triliunan tahun mungkin atau miliaran tahun mungkin, ya. Dia mampu mengingat semua kehidupannya. Atau pertapa yang lain mampu mengingat sampai 40 kappa, bayangkan ya. Bahkan untuk mereka pertapa yang seperti ini pun masih bisa terjebak pada pandangan yang salah, ya. Apa dampaknya mempunyai pandangan yang salah? Mereka akan terus berputar-putar di dalam samsara. Ini dampaknya. Karena mereka tidak melihat bahayanya samsara, ya. Dan akhirnya mereka cukup puas hanya dengan pengalaman meditasinya mencapai jhana dan seterusnya. Dia bertahan di sana seperti guru meditasi Buddha yang pertama, yaitu siapa? Alara Kalama dan Uddaka Ramaputta. Ya, kan mereka berdua cukup puas di sana. Kenapa? Karena mereka tidak tahu jalan untuk keluar dari samsara. Mereka pikir pencapaian jhana mereka pada saat itu adalah pencapaian yang tertinggi sudah. Di luar itu, di atas itu sudah tidak ada lagi. Ya, nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang apa? Kita review lagi. Kelompok yang kedua tentang, kalau tadi kekekalan penuh, maka yang kedua ini kekekalan tapi parsial gitu. Ada teori tentang teisme, juga ada tentang politeisme ya. Jadi Anda review terus yang seperti ini. Kemudian kelompok yang ketiga apa? Tentang apa? Tentang dunia ini terbatas atau tidak terbatas, kan seperti itu ya. Jadi ini muncul juga dari kesimpulan yang keliru dari pengalaman meditasi mereka pada saat mencapai jhana dengan objek kasina. Mereka mengidentifikasikan rohnya, dirinya itu sebagai objek jhananya, sebagai kasinanya. Karena mereka yang mencapai jhana, mereka akan merasa seolah-olah bersatu dengan kasina yang sudah berubah menjadi cahaya pada saat itu. Ya, maka mereka mengidentifikasikan dirinya ya cahaya tersebut. Cahaya itu adalah dirinya gitu. Atau dengan bahasa di Indonesia dulu ada mungkin tahun 1400 atau 1200-an ada seorang tokoh spiritual di Jawa yang mengatakan kalimat yang sangat terkenal yang membuatnya akhirnya dihukum mati oleh otoritas. Dia mengatakan Tuhan adalah aku adalah Tuhan. Ya, karena dianggap ini ajaran yang sesat, ya akhirnya dihukum mati pada tahun 1200. Syekh Siti Jenar. Pengalaman meditatif yang sangat dalam seperti itu, seperti jhana. Pada saat batin Anda sudah
tercerap bercampur dengan objek jananya, mungkin sudah berupa cahaya, dan ada saja yang keliru menginterpretasikan bahwa aku adalah cahaya, cahaya adalah aku. Ya, nah dari pandangan-pandangan yang salah ini kemudian muncul variasi-variasinya. Ada yang menganggap ada satu makhluk yang kekal, sisanya tidak kekal, ya. Ada gerombolan atau kumpulan makhluk yang kekal, sisanya tidak kekal. Politeisme dan lain sebagainya. Jadi Anda review terus. Kemudian kelompok yang ketiga tentang apa? Paham yang berbelit-belit. Ingat nggak, seperti belut? Ya, dia berbelit-belit, ditanya A, dia bilang enggak A. Oh berarti B juga enggak. Lalu apa? Ya pokoknya enggak A, bukan B. Nah, berbelit-belit terus. Tidak pernah mau mengemukakan pendapatnya, tetapi dia asal make noise aja. Ya, pokoknya apapun yang dikemukakan oleh orang lain itu bukan menurut dia. Tapi dia sendiri juga tidak secara tegas menyampaikan pendapat dia. Gitu. Jadi bagaimana dong? Roh sama dunia, sama kehidupan ini bagaimana? Gitu. Nah dia berkelok-kelok terus, berbelit-belit terus. Ya. Kemudian apa lagi? Paham yang berikutnya apa? Paham yang muncul tanpa sebab kan? Masih ingat nggak? Kenapa bisa seseorang terjebak pada pandangan salah bahwa segala sesuatu itu muncul ya karena memang harus muncul saja, tidak ada yang menyebabkannya. Gitu. Nah pemahaman seperti ini muncul karena apa? Seseorang dari alam manusia, kemudian dia terlahir di alam Brahma yang tidak mempunyai batin. Aksanya satta, makhluk tanpa batin. Artinya dia hanya hidup mempunyai tubuh jasmani saja. Di alam pencapaian meditasinya sangat tinggi loh. Di alam Brahma yang ketiga ya mungkin ya. Nah kalau tidak salah ketiga, maaf. Kemudian setelah kamaknya habis di alam tersebut dan dia terlahir di alam manusia lagi, kemudian dia bisa mencapai jhana dan mempunyai kesaktian, dia coba ingat-ingat. Sebelum kehidupan ini saya ini siapa? Ternyata dia blank, tidak menemukan apapun. Karena persis setelah kehidupan kali ini tidak ada kehidupan buat dia. Istilahnya seperti itu karena tidak mempunyai batin sama sekali. Sehingga karena dia tidak menemukan apa-apa lalu dia mengambil konklusi lagi yang keliru. Oh berarti saya muncul tiba-tiba. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada sebab yang mendahuluinya, tiba-tiba memang harus muncul ya. Ya, dan membaca teori-teori seperti ini atau suta-suta seperti ini mengingatkan perjalanan kehidupan saya juga, bahkan sejak kecil gitu. Saya masih teringat waktu umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun bagaimana saya sering merenung waktu kecil gitu, sering mempertanyakan, masih anak kecil sering mempertanyakan. Sebelum ada saya ini sebelumnya ada di mana misalkan. Bumi ini ya dulunya bagaimana, sebelum ada bumi ini bagaimana. Pada saat masih kecil sudah suka berpikir tentang hal-hal seperti itu gitu. Bahkan setelah sekolah dasar diajarkan agama yang menjadi agama saya, pada waktu itu masih saja pertanyaan-pertanyaan itu meskipun sudah dijelaskan bahwa bumi ini begini diciptakan, manusia diciptakan seperti ini. Tetapi seperti ada penolakan gitu dari dalam hati saya, sepertinya enggak seperti ini gitu. Ya. Jadi pengalaman itu sangat nyata, sangat jelas, bahkan sampai hari ini saya masih bisa mengingat-ingatnya dengan jelas sekali apa yang saya rasakan, bagaimana keadaan saya pada waktu mengingat-ingat seperti itu sangat jelas sekali ya. Dan hal-hal seperti ini yang saya alami kan tidak hanya saya alami saja, Anda pasti juga mungkin mengalaminya di masa lalu ya. Nah sekarang kita sudah tahu bahwa ada 62 pandangan salah, dan Buddha juga sudah mengatakan dari sekian pandangan salah itu ada yang muncul dari mereka yang mencoba untuk menjadi seorang yang rasionalis. Ya, dia tidak mempunyai pengalaman meditatif, tidak mempunyai jhana, tidak mempunyai kesaktian, tetapi dia bisa mendengar kanan kiri, ya. Mendengar dari seseorang, kemudian dia mencoba untuk merasionalisasikan dan kemudian dia propose teori sendiri. Ya, karena mendengar saja. Ya, banyak sekali manusia yang seperti itu kan. Atau
Yang kedua rasionalis, ya itu tadi seperti para pertapa gitu, mengingat kelahirannya masa lalu, tapi hanya parsial saja, hanya satu sisi saja, kemudian mencoba untuk merasionalkan, ya, dibentuk satu teori seperti ini, seperti itu. Kemudian ada juga yang bahkan di dalam teks kita disebutkan seorang rasionalis itu bisa muncul karena dia mendapat keuntungan secara material. Ya, karena kalau saya menjadi ini, misalkan saya ini umat, kalau saya ini penceramah dhamma, berarti kan saya mendapat keuntungan kan? Karena biasa kan, kalau habis ceramah kan tanda tangan. Ya, mendapat keuntungan material. Ya akhirnya dari sini karena saya mendapat keuntungan, maka saya mempertahankan bahwa apa yang saya ajarkan adalah sesuatu yang benar dan kemudian dirasionalkan. Ya, tetapi semuanya ini bukan dari pengalaman langsung. Ini bukan wilayah Buddhisme yang bisa membuat kita mengajarkan kepada kita untuk mencapai pencerahan. Pencerahan tidak bisa didapatkan dengan merasionalkan apapun yang kita pelajari. Pencerahan hanya akan bisa kita dapatkan dan melihat langsung dan mengetahui secara langsung melalui meditasi dengan bantuan teori yang sudah kita pelajari. Nah, atau mungkin banyak filsuf-filsuf gitu, yaitu kan mereka mencoba untuk merasionalisasikan aja apa yang menjadi buah pikiran mereka. Ya, saya pernah membaca buku bahwa banyak filsuf-filsuf, ahli filsafat yang di saat-saat terakhir di dalam kehidupannya stres, menderita. Ya, berbeda dengan para pertapa Buddhis gitu, karena dia mengolah batinnya, menghindari kemelekatan, menghindari kilesa, maka kehidupan mereka relatif lebih tenang, jauh dari stres. Ya, inilah mengapa biasanya para bante itu cerah ceria. Ya kan, bebas dari stres, bebas dari depresi. Nah, kita lanjutkan paham spekulatif yang berikutnya. Kalau minggu-minggu lalu kita sudah mempelajari tentang paham spekulatif yang berdasarkan pada proses realisasi parsial dari seorang pertapa atau brahmana tentang masa lalu, tetapi ada juga paham spekulatif itu muncul dari kemampuan mata dewa dari para pertapa dan brahmana untuk melihat kehidupan yang lain di alam lain, ya. Misalkan ada seorang pertapa mampu melihat masuk ke alam surga, alam dewa, ya. Kemudian dia keluar dari meditasinya, dia ingat-ingat pengalaman tersebut, ternyata ada kehidupan di surga. Berarti setelah ini saya nanti akan ke sana, gitu. Ya, kalau saya berhasil menjaga hati pikiran baik, saya nanti akan ke sana. Dan mereka menganggap bahwa kehidupan di surga yang baru saja mereka lihat itu adalah kehidupan yang kekal. Jadi manusia ini, kalau istilah di Pulau Jawa itu ada istilah mampir ngombe. Pernah dengar nggak? Hidup ini hanya mampir ngombe. Mampir ngombe itu artinya hanya singgah untuk minum, untuk kemudian melanjutkan perjalanannya lagi. Ya, perjalanan ke kehidupan yang kekal, baik itu di surga atau di neraka. Ya. Jadi seorang pertapa yang mempunyai kesaktian, dia mampu masuk ke alam surga. Kemudian dia menyimpulkan lagi secara keliru bahwa ternyata ada kehidupan yang kekal setelah kehidupan manusia ini. Nah, variasi dari pandangan-pandangan salah yang muncul berpijak pada spekulasi tentang masa depan itu ada 44 yang sudah sebagian kita pelajari. Nah, paham berikutnya yang akan kita pelajari adalah paham tentang keabadian makhluk tanpa kesadaran. Aksanyi wada. Kalau Anda belajar Abhidhamma, Anda sudah pernah mendengar istilah aksanya satta. Sekarang aksanyi wada. Wada itu ajaran, aksanyi itu seseorang yang tidak mempunyai persepsi, atau makhluk yang tidak mempunyai persepsi. Kalau dikatakan persepsi di sini itu hanyalah istilah saja, tetapi yang dimaksud tidak melulu persepsi, berarti semua termasuk perasaan, pikiran dan lain sebagainya. Jadi dengan kata lain makhluk yang tidak mempunyai batin.
tidak mempunyai kesadaran, tidak mempunyai pikiran, kira-kira seperti itu. Tidak mempunyai aktivitas mental seperti yang saat ini kita punya. Saat ini kita punya aktivitas mental, ya. Nah, paham kelompok G ini menyatakan bahwa roh itu sehat. Ingat definisi sehat di sini apa? Nica, kekal, ya. Bahwa ada roh yang kekal nantinya, gitu. Ya, dan tidak sadar artinya tidak mempunyai kesadaran, bukannya pingsan atau apa, bukan, tetapi ini istilah suta dan dijelaskan di dalam kitab tafsirnya, artinya roh ini tidak mempunyai kesadaran, artinya pada saat Anda mencapai ke alam itu, mereka yang paham melekat pada pandangan paham tentang kekekalan masa depan ini, keadaan batin mereka sudah berbeda dengan keadaan batin kita di alam manusia. Keadaan batin kita saat ini, selama kita tidak bermeditasi seperti saat ini, sangat gross, sangat kasar. Batin kita ini masih sangat kasar, kecuali nanti Anda bermeditasi, ya. Anda akan melembutkan batin Anda, dan setelah Anda masuk ke samadhi, maka kualitas batin Anda menjadi sangat lembut sekali, ya. Yang berbeda dengan kualitas batin sehari-hari Anda. Dan inilah juga yang dirasakan oleh para pertapa dan brahmana pada saat mereka mencapai jhana. Mereka menemukan kualitas batin yang berbeda dan mereka keliru menyimpulkannya bahwa inilah sesungguhnya roh yang sejati. Bukan kesadaran kehidupan yang muncul di dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menganggapnya ini adalah, meskipun benar dua wujud yang berbeda, tetapi mereka menganggap secara keliru bahwa yang ini jelek, yang itu bagus, gitu. Bukan menganggapnya seperti kitab Buddhis. Kitab Buddhis ini kan menganggapnya bahwa ada terjadi proses pemurnian batin secara pelan-pelan dengan meditasi kita. Batin yang ini kasar sekarang ini dan kotor, kita bersihkan, kita murnikan melalui meditasi kita. Sehingga pada saat Anda mencapai jhana, Anda tahu bahwa batin yang tadinya kotor sekarang telah menjadi bersih. Ya, tapi mereka para pertapa ini menganggap bahwa yang kotor dan yang bersih ini dua wujud yang berbeda. Gitu. Ya. Yang kotor ya memang kotor, yang bersih itu nanti. Gitu. Setelah masuk di alam surga, batinnya akan bersih, akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal dan abadi. Nah, kira-kira seperti itu. Roh itu sehat, kekal dan tidak mempunyai kesadaran seperti kesadaran indrawi saat ini. Setelah mati, ya, dan dia menganggap bahwa rohnya itu yang nomor 35, material, materi. Jadi ini paham keliru, paham salah yang nomor ke-35. Dia mendefinisikan roh, super roh setelah kehidupan ini adalah sesuatu yang bersifat material, bukan imaterial. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena tadi dia mempunyai mata dewa dan kemudian dia melihat ada makhluk yang terlahir di alam aksanya satta, yaitu alam Brahma yang tidak mempunyai batin, yang hanya mempunyai tubuh. Dia melihat masuk ke sana, loh, lah kok semua makhluknya kok kayak rupang seperti ini, diem gitu, tidak bergerak gitu. Oh, berarti inilah super rohku gitu. Nantinya akan menjadi seperti ini gitu. Dan akhirnya dia proposing teori bahwa roh itu materi, bukan imaterial, ya. Jadi paham salah seperti ini muncul dari realisasi meditasi loh. Saya menekankan hal ini berulang-ulang. Realisasi meditasi. Mereka bukan meditator ecek-ecek loh. Karena mampu mencapai jhana, mampu mempunyai kesaktian gitu. Tetapi karena pandangan mereka sudah salah terlebih dahulu, ya, meskipun mereka masuk ke alam meditatif yang sangat tinggi seperti itu, ya, tetap saja pandangan salah itu mereka genggam, mereka lekati. Jadi karena mereka mempunyai pandangan yang salah, maka keseluruhan perjalanan spiritual akan menuju ke arah yang salah. Ibaratnya kalau tadi malam saya katakan, Anda ingin melangkah mencapai ke arah kanan, tetapi pandangan Anda adalah lurus ke depan, maka Anda tidak akan mencapai sasaran Anda di sebelah kanan. Jadi pandangan itu penting sekali. Inilah mengapa Buddha juga mengatakan jalan mulia berunsur 8 diawali
ya bersumber awalnya adalah apa? Pandangan benar. Sangat penting sekali untuk Anda mau melakukan perjalanan spiritual, maka pandangan Anda harus benar dulu. Ya, apa itu pandangan benar? Ada dua, yaitu keyakinan tentang cara bekerjanya hukum karma, bahwa perbuatan baik yang akan memberikan Anda kebahagiaan, perbuatan buruk yang akan memberikan Anda penderitaan. Bukan Anda menderita karena Anda dihukum oleh dewa, Anda bahagia karena Anda dianugerahi oleh dewa. Bukan. Anda bahagia dan Anda menderita, Anda sendirilah yang memberikannya kepada Anda. Anda pencipta dari kehidupan Anda. Ini pandangan yang benar. Pak, dari pandangan benar yang seperti ini, Anda kemudian mulai melatih pikiran benar dan seterusnya sampai akhirnya merealisasi pandangan benar lagi yang adi duniawi, yaitu apa? Menembus 4 kebenaran mulia. Melihat bahwa kehidupan adalah penderitaan. Dan sebab dari penderitaan adalah tanha, nafsu keinginan. Dan untuk bisa menghilangkan sebab dari penderitaan ini, Anda tahu Anda harus mengembangkan jalan mulia berunsur 8. Ya, jadi lihat peran dari pandangan benar itu penting sekali, karena kalau kita masih mempunyai pandangan salah, kita akan end up seperti para pertapa dan brahmana ini, akan terjebak pada pandangan salah seperti mereka, menganggap ada kehidupan yang kekal. Betul tidak? Ya. Nah, pandangan salah yang nomor 36 itu menganggap bahwa si roh tersebut itu non material. Dia sudah merealisasi sesungguhnya bahwa si roh itu non material. Kalau tadi kan merealisasinya rohnya dianggap tubuh jasmani material kan, yang ini enggak, dia mengatakan si roh ini kekal dan abadi, ya, tapi dia adalah fenomena non material. Jadi penjelasannya seperti ini. Para pertapa dan brahmana mencapai jhana, ya, dan kemudian mempunyai kesaktian, dia mencapai jhana arupa, ya, jhana non material. Pada saat itu, ya, kualitas batin seseorang yang mencapai jhana arupa non material itu sangat lembut sekali, ya, yang mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tetapi Anda bisa menarik kesimpulan dari pengalaman meditasi Anda. Saat ini kan keadaan batin Anda sangat kasar kan, sangat berat kan, dan berbeda pada saat Anda masuk dalam retret, ya, setelah hari kelima ke-6, lihat batin Anda sudah mulai menjadi semakin lembut, semakin ringan, ya, dan Anda melihat bahwa batin yang lembut ini mempunyai kualitas yang sangat positif seperti pemaaf, penuh cinta kasih, penuh kewelas asihan, ya. Tutur kata kita menjadi semakin terjaga, ya, langkah kaki kita menjadi semakin terjaga. Kan Anda melihat semua itu melalui meditasi Anda gitu. Ya, dari sana Anda bisa menarik inference gitu. Ini baru latihan 5 hari aja sudah seperti ini gitu. Bayangkan apa yang Anda akan capai kalau Anda nanti masuk jhana materi. Terus kalau naik lagi, apa yang akan Anda rasakan kalau Anda mencapai jhana non material? Kualitas batin Anda sudah sangat lembut sekali. Ya. Dan mereka akhirnya menarik kesimpulan yang keliru bahwa si roh itu, karena mereka melihat kehidupan Brahma arupa, Brahma non materi, dan yang eksis di sana itu karena dia non materi, berarti tidak mempunyai tubuh jasmani, yang eksis hanya batin saja, maka akhirnya dia menarik lagi kesimpulan yang keliru, oh roh saya itu kekal dan itu imaterial. Paham? Ya. Jadi muncul dari realisasi mereka yang melihat kehidupan Brahma yang tidak mempunyai tubuh jasmani. Ya, jadi itu. Kemudian yang nomor 37 keduanya, artinya dia menganggap ya roh itu ya material ya non material, gitu, ya materi ya non materi. Kenapa hal ini muncul dari pengalaman seseorang yang bermeditasi, para pertapa dan brahmana, dan kemudian dia masuk ke alam Brahma 1, rupa Brahma yang masih mempunyai tubuh,
Ya, kemudian dia masuk ke Brahma non material, gitu, dia mengalami itu dan dia melihat itu semua. Oh, berarti nanti ya seperti itu. Dia tidak bisa membedakan tingkatan alam kehidupan Brahma yang masih mempunyai tubuh halus, masih mempunyai tubuh jasmani, dan juga tingkatan kehidupan Brahma yang tidak mempunyai tubuh jasmani sama sekali. Dia anggap ini adalah satu alam yang sama, gitu. Berarti roh saya itu ya material ya non material. Nah, kita sekarang pada saat kita belajar Buddhism, kita diajarkan bahwa Brahma yang mempunyai materi halus dan Brahma yang tidak mempunyai tubuh jasmani sama sekali itu adalah dua alam eksistensi yang berbeda, yang didapat karena buah karma yang berbeda, dari kualitas jana yang berbeda. Mereka bukannya satu eksistensi yang dicampur seperti itu. Ya, inilah mengapa Anda jangan keliru juga mengartikan kalau kita di sini atau pada waktu latihan retret meditasi selalu saya tekankan untuk membangun sama samadhi, ya, membangun right stillness, ya. Sama samadhi kita itu bukan sasaran terakhir kita. Sama samadhi itu adalah bahkan tool kita, alat kita untuk kemudian bermeditasi vipassana, gitu. Ya. Jadi pencapaian terakhir kita sebagai Buddhis bukan sama samadhi, bukan jhana, tetapi dengan bantuan sama samadhi lah Anda nanti akan bisa bermeditasi vipassana dengan lebih dalam lagi, dengan daya penetrasi yang sangat kuat untuk mampu menganalisa tubuh jasmani dan juga batin dan pikiran ini, ya. Nah, paham yang ke-37 tadi keduanya, yang ke-38 itu bukan keduanya, material bukan, non material juga bukan. Paham ini muncul dari mana? Tadi penalaran, seorang rasionalis, ya. Dia hanya mendengar kiri kanan, ya, kemudian dia menyimpulkan, menjadikannya sebagai satu teori. Atau yang kedua, dia mungkin mencapai jana dan mempunyai kesaktian melihat, kemudian dia menyimpulkannya secara keliru juga. Atau bisa juga karena keuntungan tadi, ya. Ya, dia mendapat keuntungan finansial, keuntungan material, akhirnya mencoba untuk menjadi filosofer, menjadi filsuf, ya, menjadi guru yang mengajarkan aliran-aliran tertentu, begitu. Nah, kemudian yang ke-39, 40, 41 dan 42 itu sebenarnya sama dengan yang sudah kita pelajari. Jadi seseorang masuk ke dalam jhana dengan objek kasina seperti yang sudah pernah saya sampaikan di masa lalu. Kalau kasina, objek kasina tersebut sudah menjadi objek meditasi Anda, ya, menjadi paticca nimitta, objek jhana, maka setelah itu Anda akan melatih batin Anda yang sudah seharusnya menjadi sangat lembut sekali dan sangat fleksibel batin. Diperintahkan seperti ini, dia menuruti kita. Mau diminta seperti apa, dia tiba-tiba mengikuti apa yang kita inginkan. Ini yang dimaksud batin kita sudah menjadi sangat fleksibel. Ya, bahkan kalau Anda minta untuk mengingat-ingat kehidupan lampau Anda, tiba-tiba Anda akan berada dalam satu seolah-olah berada dalam satu masa kehidupan dan Anda tahu bahwa itu Anda. Ya, itulah mengapa biasanya guru akan melatih Anda secara bertahap supaya Anda tidak terjebak pada khayalan-khayalan Anda. Anda tidak terjebak pada obsesi Anda tentang kehidupan masa lampau, gitu. Jadi Anda benar-benar tahu bahwa itu Anda, gitu. Karena batin sudah sangat terlatih. Nah, karena objek paticca nimitta tadi, objek jhana tadi adalah kasina, dan biasanya akan dilatih supaya kasinanya ini bisa ditarik ke kanan dan ke kiri, ke atas, ke bawah, ke depan dan ke belakang, itu sampai tidak terbatas. Tetapi ada yang bisa, ada pertapa juga yang tidak bisa. Buat pertapa dan brahmana yang tidak bisa, mentok kasinanya, objek cahayanya itu mentok, ada batasnya, maka kemudian dia menyimpulkan bahwa dunia ini terbatas, alam semesta ini terbatas, bahwa roh ini juga terbatas, gitu. Sementara para brahmana atau pertapa yang mampu melakukannya sampai di
ditarik ke kanan kiri, atas bawah, depan belakang sampai tidak terbatas, cahayanya itu menjadi tidak terbatas, seolah-olah melingkupi keseluruhan alam semesta yang tanpa batas, maka dia menarik kesimpulan bahwa alam semesta tanpa batas, roh ini pun juga tidak mempunyai batas, gitu. Ya. Dan yang nomor 41, keduanya, 42 tidak, keduanya itu dipahami dengan cara yang sudah sama, seperti yang sudah pernah saya jelaskan. Kelompok yang H berikutnya adalah paham tentang keabadian makhluk yang, nah ini istilah ini juga kadang kalau Anda tidak hati-hati juga Anda akan bingung. Bukan mempunyai kesadaran, tapi bukan pula tanpa kesadaran. Ya. Jadi bukan A tapi juga bukan B gitu kira-kira. Ya. Bukan, makhluk itu bukan suatu yang mempunyai kesadaran, si rohnya itu, tapi dianggap tidak punya kesadaran juga bukan. Ya. Jadi Anda akan bertemu kalau belajar filsafat Buddhis, Anda akan bertemu dengan istilah-istilah seperti ini. Ya, istilah seperti ini saya akan coba sampaikan. Jana arupa, jana non material yang tertinggi itu disebut newasanya nasanya yatana jana. Artinya jana dengan landasan, ya, newasanya naewasanya, bukan persepsi, newasanya naasanya, bukan pula tidak, bukan persepsi. Paham ya? Jana di mana ini adalah landasannya, kesadarannya bukan persepsi, tapi juga bukan non persepsi. Ya. Apa maksudnya? Penjelasannya seperti ini. Ini adalah jana yang tertinggi yang bisa dicapai oleh para pertapa. Sehingga kesadarannya itu sudah menjadi sangat lembut sekali. Lembut sekali. Lembut yang sudah tidak bisa dilembutkan lagi sudah. Udah mentok. Nah, dalam keadaan batin yang seperti ini, aktivitas batin pun sudah seolah-olah berhenti. Seolah-olah berhenti, bukan berarti sudah berhenti, gitu. Jadi akhirnya disampaikan bahwa yang namanya katakanlah persepsi, dia melihat ada persepsi masih, tetapi karena sudah sedemikian lembutnya, dia persepsi ini tidak bisa melakukan fungsinya sebagai persepsi. Ya, ada perasaan, tetapi karena wedana ini sudah sedemikian lembutnya, maka perasaan ini tidak bisa melakukan fungsinya sebagai perasaan lagi. Gitu. Ada juga kebijaksanaan, tapi karena kebijaksanaan ini sudah sedemikian lembutnya, jadi seolah-olah sudah tidak bisa melaksanakan fungsinya sebagai kebijaksanaan, sehingga akhirnya diberi nama bukan persepsi. Istilah persepsi hanya mewakili dari semua cita dan cetasika, bukan persepsi, karena ya dia sudah tidak bisa melakukan fungsi sebagai persepsi lagi untuk cognizing object. Tetapi bukan persepsi gitu. Ya, ada persepsi tapi sudah tidak bisa melakukan fungsinya. Ya. Jadi karena sedemikian lembutnya, ini poinnya. Kualitas batinnya sudah sangat lembut, maksimal. Sudah tidak ada lagi kualitas yang lebih lembut lagi dari ini. Sehingga aktivitas mental masih ada tetapi tidak mampu melakukan fungsinya lagi. Karena saking lembutnya, sehingga diberi istilah bukan persepsi dan juga bukan non persepsi. Nah, di sini kita mempunyai istilah makhluk yang bukan makhluk yang mempunyai kesadaran, tapi juga bukan makhluk yang tanpa kesadaran. Logikanya hampir sama. Gitu. Kalau di dalam kitab komentar diberi contoh seperti ini. Ada seorang bante berjalan masuk hutan bersama dengan muridnya, ya, karena dia sudah melakukan perjalanan jauh. Di satu tempat dia berhenti karena kepanasan, ya. Kemudian dia minta muridnya seorang samanera untuk mencari apakah di sini ada air, gitu. Gitu. Dan kebetulan si samanera ini mencari air dan dia menemukan air, ya. Tapi air tersebut adalah hanya air genangan kecil sedikit sekali, ya, seperti misalkan tanah itu menggenang sedikit, kemudian bekas hujan ada air yang sedikit tertampung di sana. Kemudian samaneranya memberikan laporan kepada bantenya waktu ditanya, gimana samanera, ada air enggak? Ya.
Samaneranya menjawab, iya Bante, ada air di sana. Baik, kalau begitu tolong siapkan jubah mandi saya mau mandi gitu. Kemudian Samaneranya menjawab, enggak ada air Bante. Loh tadi kamu bilang ada air, kok sekarang ada air? Kira-kira seperti itu ya. Ada air tapi sedikit sekali. Tapi begitu Bantenya ingin memanfaatkannya untuk mandi, enggak bisa gitu. Ada persepsi tetapi sedikit sekali. Tetapi pada saat persepsinya ingin dimanfaatkan untuk mempersepsikan sesuatu, nggak bisa lagi karena sudah sedemikian lembutnya. Jadi ini istilah filsafat Buddhis ya. Bukan persepsi, bukan pula bukan persepsi. Paham ya? Pelan-pelan Anda digest, pelan-pelan Anda renungkan dan kemudian Anda cerna. Nah sekarang mirip logikanya, bukan makhluk yang mempunyai kesadaran, tapi juga bukan yang tidak mempunyai kesadaran. Ya, logikanya sama, menyatakan bahwa roh itu sehat, kekal, tetapi bukan sadar dan bukan pula tidak sadar. Logikanya seperti tadi. Maksudnya ada roh yang kekal, tetapi roh ini bukan kesadaran, bukan aktivitas mental seperti ini, tetapi juga bukan non kesadaran. Ya, karena sudah sangat lembutnya. Ini muncul dari pengetahuan meditatif yang sangat tinggi, realisasi meditasi yang sangat tinggi sekali. Ya, nah kemudian dia mengatakan bahwa roh tersebut setelah mati itu adalah materi, kemudian non materi dan seterusnya. Penjelasannya seperti yang tadi, kalau materi berarti dia melihat kehidupan di alam Brahma yang tanpa materi, non materi juga penjelasannya sama dengan apa yang baru saja sudah saya jelaskan, logikanya hampir sama karena komposisinya juga sama. Yang ketiga kedua-duanya, kemudian bukan keduanya, terbatas, tidak terbatas, keduanya dan tidak keduanya. Ya, nah mari kita lihat kitab komentarnya. Meskipun tadi sudah saya jelaskan, ini kalimat dari kitab komentar. Kedua kelompok paham ini ya tadi ya, yang aksanyi ya, makhluk yang tidak mempunyai persepsi atau tidak mempunyai kesadaran, atau makhluk yang bukan kesadaran, mempunyai kesadaran tapi juga bukan tidak mempunyai kesadaran, dipahami dengan cara yang sama seperti pada penjelasan tentang 8 paham pertama dari keabadian makhluk yang mempunyai kesadaran Sanyiwada, penjelasan minggu lalu. Sudah saya sampaikan tadi. Ya, saya ulang tadi dengan sudut pandang yang berbeda. Yang membedakan hanya terletak pada pemahaman tentang roh, tentang aku. Ya, saya cenderung mengartikan keakuan sebagai roh, mungkin untuk Indonesia ini lebih tepat ya. Jadi ini adalah paham tentang atta, tentang diri, tentang keakuan. Tapi Anda mungkin populer dengan istilah roh kan ya. Jadi saya memakai istilah roh itu sebagai pengganti diri atau sebagai pengganti keakuan aku, si aku, milikku gitu ya. Di Sanyiwada itu berarti ajaran sanya, seseorang yang mempunyai persepsi ya. Sanyi, seseorang yang mempunyai persepsi. Roh dipahami sebagai mempunyai persepsi, mempunyai pikiran, mempunyai kesadaran ya. Sedangkan di Sanyi itu kebalikannya, ada kata A-nya, berarti tidak mempunyai persepsi, tidak mempunyai pikiran, tidak mempunyai kesadaran. Dan Newa Sanyi, Sanyiwada itu seperti yang tadi, bukan persepsi, bukan pula bukan persepsi ya. Itu dipahami berturut-urut bahwa roh itu tidak mempunyai kesadaran, artinya tidak mempunyai kesadaran yang kasar seperti ini. Dan dia menganggap kesadaran yang halus di alam atas sana itu adalah entiti wujud yang berbeda. Kalau kita Buddhis kan ini adalah satu proses perkembangan, purification, pemurnian batin yang kasar kita murnikan pelan-pelan. Seperti proses evolusi kan. Tapi mereka menganggapnya, oh tidak, yang ini nih kualitas batin yang sekarang nih kita tinggalkan, nanti kita akan dapat yang itu gitu. Terputus gitu ya. Jadi dipahaminya seperti itu ya. Kemudian penjelasan lagi dari kitab komentar. Di dalam Sanyi yang tidak mempunyai persepsi, paham tentang tidak mempunyai persepsi, menganggap roh itu materi karena muncul melalui pengamatan, terlahir di alam mereka yang terlahir di alam Sanya Sata, makhluk yang tanpa persepsi, tanpa
proses batin, hanya mempunyai tubuh jasmani. Sementara yang 36 menganggap kesadaran sebagai roh dan mempercayai paham keabadian makhluk tanpa kesadaran karena menganggap sudah tidak ada kesadaran lainnya lagi yang eksis. Ini penjelasan dari kitab komentar. Pada saat mereka mencapai jenis kesadaran yang lembut, sudah tidak ada lagi jenis kesadaran yang lain, maka dia mengatakan bahwa inilah roh yang harus kita tuju nantinya. Gitu. Kita akan berubah menjadi roh yang seperti itu. Kemudian yang ke-37, paham ini muncul pada saat dhamma material, artinya pencapaian jana yang masih menggunakan objek-objek jana yang bersifat material bersama dengan kesadarannya, atau semua dhamma material dan imaterial bersama-sama dipahami sebagai roh ya. Penjelasannya seperti yang tadi saya sampaikan. Dia mencapai jana material dan kemudian dia mencapai jana non material, dan kemudian dia gabungkan pengalaman tersebut dan kemudian dia simpulkan bahwa roh itu juga material tapi juga non material ya. Kemudian yang ke-38 bukan keduanya, ini adalah para rasionalis ya, yang mencoba menalar-nalar saja dari informasi yang dia dengar atau dari 3 sebab yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kita kemudian lanjutkan paham ke-39 sampai dengan 42 itu ya, ini paham yang roh itu terbatas, ingat ya. Tapi roh juga tidak terbatas, paham yang ke-40, paham yang ke-41, roh itu terbatas sekaligus juga terbatas, paham yang ke-42, roh itu tidak terbatas, ya, bukan terbatas tapi bukan pula tidak terbatas, ya. Muncul karena sifat kasina yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan proses kognitif. Jadi kalau Anda bermeditasi dengan kasina dan mencapai jana dengan objek kasina ya, kemudian Anda mencoba untuk menyimpulkan lagi secara keliru ya, bahwa kasina ini ternyata tidak bisa ditarik ke kanan ke kiri sehingga dia menjadi terbatas, dan kemudian juga setelah keluar dari jana tersebut dia menganggap bahwa kasina ini adalah fenomena yang tidak bisa melakukan proses kognitif, karena kasina itu kan bentuknya seperti lingkaran, seperti disk, diameternya mungkin berapa ini? 30 cm ya, 30 cm atau 40 cm itu diameternya. Jadi diberi warna tertentu, putih, kuning, biru atau merah gitu, atau kasina-kasina yang lain ya. Jadi dia menganggap ini adalah bentuk material, tidak bisa melakukan fungsi kognitif ya. Makanya kemudian dia menarik paham yang keliru bahwa roh itu terbatas atau tidak terbatas, atau keduanya atau tidak keduanya. Keempat paham di sini dipahami dengan cara yang sama dengan paham keterbatasan dan ketidakterbatasan dunia ya. Sudah saya jelaskan, atau kalau Anda ingin melihatnya lagi, Anda bisa melihat di slide presentasi minggu lalu ya. Kemudian paham yang berikutnya yang newa sanyina sanyiwada, paham tentang bukan makhluk yang bukan mempunyai persepsi tapi juga bukan tidak mempunyai persepsi. Paham ini sebenarnya mengakui kelahiran di alam bukan persepsi dan bukan pula bukan persepsi, di mana persepsi yang teramat sangat lembut sudah tidak mampu lagi melakukan fungsinya pada saat kematian dan penyambung kelahiran kembali atau semasa kehidupan. Oleh karena itu dia menyimpulkan bahwa roh itu dianggap sebagai material yang pertama tadi ya. Kemudian yang ke-44 sampai dengan ke-50 memahami sifat alamiah dari persepsi dengan segala kelembutannya dan dipahami dengan cara yang sama dengan paham keabadian makhluk tanpa persepsi. Sudah saya jelaskan tadi. Catatan, semua paham sanyi wada, ya ini wada itu adalah ajaran atau paham, sanyi adalah makhluk yang mempunyai persepsi, paham makhluk yang mempunyai persepsi, dan sanyi wada paham makhluk yang tidak mempunyai persepsi, dan newa sanyina sanyi wada paham makhluk yang bukan mempunyai persepsi tapi bukan pula tidak mempunyai persepsi. Inilah mengapa paham-paham ini dimasukkan ke dalam kelompok paham tentang kekekalan. Ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan di kelas pagi hari ini. Semoga informasi dari kitab kita dan juga kitab-kitab komentarnya bermanfaat buat Anda untuk meningkatkan kebijaksanaan Anda. Terima kasih.